Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 6 Juli 2025 dengan judul Kita Semua Terlahir Sebagai Pemilih. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika masih kanak-kanak, Jill Jannah Jubisik sempat kesulitan untuk mendaftar ke sistem sekolah umum di Yugoslavia. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, anak-anak tunanetra biasanya dilembagakan. Lilo mengingat sekolah baik di Yugoslavia maupun di Kanada setelah itu sebagai hal yang berat baginya. Anak-anak mengolok-olok gadis buta yang tingginya 180 cm ini dan memakai kacamata hitam besar. Untuk membaca buku dia harus menekan hidungnya, menempel pada halaman dan pada akhirnya hidungnya akan mempunyai tanda hitam besar oleh karena cetakan itu. Ada juga rasa sakit fisik. Bahkan cahaya dalam jumlah terbatas menyakiti mata Lilo. Dan seringkali air mata mengalir ke wajahnya. Kehidupan Lilo mulai berubah ketika guru pendidikan jasmaninya mendesak dia untuk mencoba olahraga. Sampai saat itu dia selalu menghabiskan waktu istirahat dan kelas olahraganya untuk belajar sendirian di perpustakaan bagaimanapun dia buta. Namun gurunya tidak mau menerima jawaban tidak dan malah memberinya pukulan keras servis bola voli. Lilo bertekad untuk menyempurnakan keterampilan yang baru diperolehnya dan mulailah berlatih sendirian di gym yang gelap. 2 minggu kemudian gurunya menyarankan agar dia ikut dalam sebuah pertandingan sungguhan. Gagasan itu tampaknya tidak masuk akal. Sang guru mengubah aturannya. Leo akan melakukan servis sepanjang waktu dan tidak akan melakukan yang lain selain servis. 2 kapten dipilih untuk memilih tim mereka. Leo yang terakhir dipilih. Leo bersiap untuk servis. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia mengayunkan tangannya ke belakang dan memukul bola. Bola melesat melewati net dan mendarat dengan bunyi gedebuk di lapangan. 14 servis lagi dan permainan usai. Setiap servis mencapai sasarannya dan tidak ada yang kembali. Latihan yang berat, melelahkan, berhari-hari dan bertahun-tahun pun menyusul.
Pertandingan dan perjalanan telah membawa Lilo ke 5 benua. Pada tahun 1988, pada pertandingan Olimpiade di Seoul, dia memenangkan medali perunggu di cabang tolak peluru. Dalam pertandingan di Barcelona tahun 1992, dia memenangkan medali emas di cabang lempar cakram dan tolak peluru. Dalam pertandingan tahun 1996 di Atlanta, dia memecahkan 2 rekor dunia untuk orang buta total. Tolak peluru 10,99 meter, lempar cakram 40,40 meter, menghasilkan 2 medali perunggu. Tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai pemenang, kata Lilo. Tidak ada orang yang terlahir sebagai pecundang. Kita semua terlahir sebagai pemilih. Alkitab mengatakan kita mempunyai kuasa untuk memilih. Saya memilih untuk menjadi positif. Saya memilih untuk memiliki tujuan. Saya memilih untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Apakah yang Anda pilih hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.